Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pergerakan Sumber Daya dan Perusahaan Multinasional. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Apriliana Rudia, yang kedua ada Esther Herina, dan yang ketiga ada saya sendiri, Hanifi Nur Aziz. Pergerakan sumber daya. Dalam ekonomi internasional, berbagai sumber daya atau faktor produksi, mulai dari modal, tenaga kerja, dan teknologi, senantiasa berpindah melewati batas wilayah antar negara. Wujud integrasi internasional tidak hanya berupa pertukaran barang dan jasa antar negara, namun juga perpindahan faktor produksi. Negara yang berlimpah tenaga kerja mungkin harus mengimpor barang-barang padat modal atau berusaha memperoleh modal dengan menarik pinjaman dari luar negeri. Lalu ada motif-motif arus modal internasional. Yang pertama, investasi portofolio. Investasi portofolio adalah jual beli surat berharga seperti saham, obligasi antara penduduk dari suatu negara dengan penduduk negara lain. Dikategorikan sebagai penduduk. Biasanya transaksi tersebut melalui bank atau lembaga keuangan. Yang kedua ada investasi langsung. Investasi dalam bentuk fasilitas produksi secara real seperti pabrik, peralatan produksi, mesin-mesin, perkakas kantor, dan berbagai barang modal lainnya yang diperlakukan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara produksi secara nyata. Penanaman modal asing secara langsung ini biasanya juga disertai dengan transfer manajemen agar pihak investor dapat mempertahankan kontrol atau penguasaan terhadap fasilitas produk di negara lain yang dibiayai itu. Lalu ada dampak-dampak kesejahteraan dari arus modal internasional. Yang pertama ada implikasi ekonomi transfer modal antara dua negara. Yang kedua ada satu negara yang tidak memiliki faktor produk tenaga kerja dalam jumlah banyak dapat mendatangkan tenaga kerja dari negara lain atau mengimpor barang yang dapat padat tenaga kerja. Lalu negara yang banyak memiliki modal dapat menjual atau mengekspor barang yang padat modal atau mentransfer modal untuk memperoleh pendapatan di luar negeri. Lalu ada perusahaan multinasional. Salah satu perkembangan paling penting dalam ekonomi internasional sejak Perang Dunia Kedua adalah muncul dan berkembangnya perusahaan-perusahaan multinasional atau kadang disebut dengan perusahaan tradisional. Perusahaan multinasional adalah suatu badan usaha yang memiliki dan mengendalikan atau mengelola fasilitas produk yang disebarkan di sejumlah negara. Mungkin selanjutnya materi akan disampaikan oleh Habliana Lubia. Keputusan MNC atau Multinational Corporation. 3 keputusan utama sebagai pertimbangan perusahaan untuk menjadi sebuah MNC. Yang pertama, pasar internasional yang dilayani. Nah, struktur pasar di negara tuan rumah, pendapatan per kapita. Yang kedua, ada produk atau jasa yang dipasarkan, mempromosikan produk domestik ke pasar internasional, membuat produk baru. Yang ketiga, cara memasuki pasar internasional, sourcing dan ekspor, aktivitas luar negeri, dan investasi langsung. 4 cara memasuki pasar internasional dan tingkat pengendalian seorang pemilik. Yang pertama ada sourcing, produksi atau pembelian, komponen dan perakitan ke dalam sebuah produk akhir. Yang kedua ada ekspor, barang-barang dikirim ke pasar luar negeri tetapi tidak ada usaha pokok yang dilakukan ke arah menjadi sebuah MNC. Tidak ada perubahan misi, tujuan, dan strategi dasar. Yang ketiga, aktivitas luar negeri. Arah peningkatan ekspor untuk pembebanan aktivitas luar negeri. Banyak melibatkan
perjanjian pemberian lisensi atau kerjasama usaha, penarikan atau pekerjaan dengan warga negara di negara asing. Yang keempat adalah investasi langsung. Komitmen dibuat terhadap investasi langsung. Anak-anak perusahaan dibeli atau dibentuk. Misi, tujuan, dan strategi menjadi internasional jangkauannya. Mereka menjadi global dan perusahaan itu menjadi sebuah MNC. Ciri-ciri perusahaan multinasional. Yang pertama, kegiatan income generating atau pendapatan melampaui batas-batas negara. Yang kedua, memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara. Yang ketiga, memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. Yang keempat, memiliki sistem model ventura, lisensi atau franchise dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. Yang kelima, biasanya memiliki subkantor untuk kegiatan produksi. Yang keenam, menempatkan afiliasi di negara-negara maju. Yang ketujuh, visi dan strategi berbasis global. Tujuan perusahaan multinasional yang pertama, raw material seeker, ialah mendapatkan bahan mentah untuk diolah atau diproduksi di negara lain. Yang kedua, market seeker, yaitu memperoleh pangsa pasar baru di negara lain. Yang ketiga, cost minimalizer seeker, yakni mencapai efisiensi biaya, karena dengan melakukan investasi memungkinkan biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang keempat, risk minimalizer seeker adalah salah satu perusahaan dapat menurunkan risiko produksi dan penjualan dengan mencari lokasi baru di negara lain. Tujuan perusahaan multinasional yang pertama, profit maximization trade-off with cost minimization, yaitu perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi biaya produksi yang serendah-rendahnya. Yang kedua, fund seeker ada dalam manajer finance, ialah suatu perusahaan dapat memperoleh pendanaan dengan meminjam bank ketika dapat menunjukkan performa positif terkait penggunaan dana tersebut secara maksimal demi menghasilkan return semaksimal mungkin. Yang ketiga, penguatan struktur perusahaan yang dengan melayani pasar luar negeri, perusahaan dapat menguatkan struktur perusahaannya. Yang keempat, perusahaan dapat pula menjadi entitas yang kuat dengan memanfaatkan pengetahuan perusahaan mereka di negara lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Esther. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan perusahaan multinasional dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, menambah devisa negara melalui penanaman di bidang ekspor. Yang kedua, mengurangi kebutuhan devisa untuk impor di sektor industri. Yang ketiga, memodernisir industri. Yang keempat, ikut mendukung pembangunan nasional. Yang kelima, menambah kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru. Lalu kekurangannya ialah keuntungan yang akan dialihkan ke luar negeri kepada pemegang sahamnya. Yang kedua, penyusutan atau depresiasi yang dalam praktek sering digunakan untuk menyembunyikan keuntungan-keuntungan agar tidak terkena pajak, dapat merusak kehidupan politik dan ekonomi negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk perusahaan multinasional. Yang pertama, multinational producing enterprise atau MPE. Fokus yang dilakukan perusahaan multinasional ini adalah di bidang produksi. Jadi, MNC ini memiliki dan mengontrol berbagai fasilitas produksi di lebih dari satu negara. Yang kedua, multinational trade enterprise yaitu atau MTE. Fokus dari MTE adalah pada bidang perdagangan. Jadi, perusahaan ini bergerak dengan menjual barang yang diproduksi di dalam negeri secara langsung kepada badan usaha atau orang di negeri lain. Yang ketiga, Multinational Internationally Owned Enterprise atau MOE. Perusahaan ini lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang menyebarluaskan cabang-cabang produksi atau perdagangan atau kegiatan perusahaannya di negara lain. Yang keempat, Multinational Financial Control Enterprise atau MCE. Fokus dari perusahaan ini lebih pada permodalan atau pembiayaan. Pada MOE dan MCE, kegiatan perusahaannya diawasi oleh lebih dari satu negara.
Kesimpulan, dalam perekonomian internasional, berbagai faktor seperti produksi, tenaga kerja, teknologi, dan perdagangan mempengaruhi perbatasan antar negara. Integrasi bisnis internasional bukan hanya tentang perolehan barang dan jasa, tetapi juga tentang mempengaruhi proses produksi. Perusahaan yang memiliki kehadiran yang kuat di pasar internasional dapat menghasilkan pendapatan, mengelola sumber daya global, mengendalikan teknologi dan tenaga kerja, serta membangun sistem ventura, lisensi, dan waralaba. Mereka juga dapat mencari bahan mentah, peluang pasar, meminimalkan biaya, meminimalkan risiko, memaksimalkan keuntungan, dan meminimalkan risiko. Mereka juga dapat mencari dana, mengelola struktur perusahaannya, dan menjadi entitas yang memanfaatkan ilmunya di negara lain. Mereka juga dapat memodernisasi industri, mendukung pembangunan nasional, dan meningkatkan tenaga kerja. Mereka juga dapat menghadapi tantangan seperti persaingan, risiko, dan korupsi. Perusahaan multinasional dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu perusahaan produk multinasional atau MPE, perusahaan perdagangan multinasional atau MTE, perusahaan milik internasional multinasional, MOE, dan perusahaan multinasional keuangan terkendali. Baik, sekian dari kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya akan mempresentasikan jurnal saya yang judul Sistem Perekonomian Terbuka. Adapun abstraknya, perusahaan multinasional atau MNC sedang mengalami sejumlah hal tantangan besar dalam arena bisnis internasional. Apakah diplomasi bisnis dapat membantu mereka untuk menghadapi tantangan ini secara efektif? Dalam pengantar kita dapat mengkonseptualisasikan dan mengidentifikasikan hubungan antara bisnis internasional MNC, kegiatan diplomatik, dan kinerja perusahaan. Adapun latar belakangnya, lingkungan bisnis semakin banyak mencakup hubungan internasional kompleks karena meningkatkan globalisasi dan tingkat koneksi antar benua yang lebih tinggi. Perusahaan multinasional (NMC) terus memperluas kehadirannya di banyak negara-negara dan dihadapkan pada beragam pengaruh dan persyaratan lokal karena mereka perlu bersaing dalam persaingan global yang sebagian besar tidak diatur ekonomi dengan tindak risiko keuangan dan politik yang tinggi. Landasan teorinya, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasikan dampak diplomasi bisnis berdampak pada kinerja perusahaan jika diterapkan dengan benar. Bagian dari penelitian ini akan dilakukan dibentuk tinjauan literatur kualitatif krisis sebagai titik awal analisis pencarian web database ilmiah yang dilakukan menggunakan kata kunci seperti diplomasi bisnis, kinerja perusahaan, diplomasi publik, tuan rumah hubungan pemerintah atau korporat aktivitas politik. Adapun fenomenanya di dalam untuk menguji saran tersebut diperoleh data kualitatif dalam bentuk multi studi kasus eksplorasi sederhana dengan perusahaan multinasional. Studi kasus ini didasarkan pada pandangan dengan perusahaan multinasional besar dari Jerman, Swiss, dan Inggris. Semua tertanam dalam lingkungan industri yang berbeda. Perusahaan-perusahaan ini didekati diperlukan untuk memenuhi kinerja tertentu agar dapat bernilai bagi hasil penelitian ini. Kriteria ini mencakup fakta bahwa perusahaan multinasional adalah aktor global dan beroperasi di lebih dari 10 negara di seluruh dunia, menerima setidaknya 1/4 dari pendapatan mereka dari operasi luar dan sudah terlibat dalam urusan publik, dan CSR yang dipilih perusahaan kemudian didekati melalui email, panggilan telepon, dan SIM.
Lalu ada metode penelitian. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode kajian kualitatif dengan menggunakan teknik kajian literatur. Teknik pengumpulan data pada jurnal penelitian ini berdasarkan pada data kajian-kajian terlebih dahulu pada jurnal-jurnal dan artikel terkait. Lalu ada hasil penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aktivitas diplomasi mempunyai pengaruh langsung terhadap soft faktor kinerja perusahaan. Faktor-faktor yang dapat mencakup citra perusahaan, reputasi, dan pengetahuan. Sebagian disebutkan dalam kerangka teoritis. Performa lembut ini berpengaruh terhadap keuangan, pada giliran dapat menghasilkan keuntungan finansial yang besar dalam jangka panjang. Meskipun terbatas literatur mengenai diplomasi bisnis, temuan ini mendukung hal tersebut. Dampak positif diplomasi bisnis internasional dan menggarisbawahi pentingnya menempatkan konsep ini ke dalam perspektif yang lebih tinggi perusahaan global. Wawancara mengungkapkan bahwa perusahaan multinasional menghargai aktivitas diplomasi yang membina jaringan dengan negara-negara yang berbeda, pemangku kepentingan, serta terjalin hubungan jangka panjang setelah diplomasi bisnis. Dipandangi oleh perusahaan multinasional sebagai sebuah teori istilah umum mencakup aktivitas yang sering dilakukan saat dibutuhkan dengan cara yang bervariasi. Baik, jurnal saya, pengaruh moderasi jarak budaya terhadap manajemen pengetahuan lintas batas dan kualitas inovasi perusahaan multinasional. Adapun abstrak, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis jalur peningkatan kualitas inovasi MNC dan membangun jalur fungsional hubungan antara penciptaan pengetahuan, penerapan pengetahuan, dan kualitas inovasi MNC dalam proses manajemen pengetahuan lintas batas, sehingga dapat mencapai keberhasilan model bisnis mereka. Berdasarkan hal ini, jurnal ini memperkenalkan jarak budaya untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana hubungan tersebut akan berubah seiring dengan tingkat jarak budaya. Latar belakang inovasi modal bisnis sangat penting bagi perusahaan multinasional atau MNC untuk memperoleh daya saing inti yang berkelanjutan di era ekonomi pengetahuan. MNC menghadapi perubahan teknologi yang cepat dan lingkungan pasar yang lebih kompleks. Inovasi merupakan sumber perolehan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi MNC. Oleh karena itu, peningkatan kualitas inovasi dianggap sebagai kunci inovasi model bisnis MNC. Seperti yang diilustrasikan oleh beberapa akademisi, inovasi berkualitas tinggi yang heterogen dapat membuat perusahaan tak terkalahkan dan dengan demikian meningkatkan kinerjanya. Landasan teori. Dalam penelitian ini terdapat teori kualitas inovasi dikembangkan atas dasar inovasi teori dan teori manajemen mutu. Secara keseluruhan, literatur yang ada tentang konsep mutu inovasi terutama berfokus pada mutu dan inovasi. Manajemen pengetahuan perusahaan terutama mengacu pada manajemen sumber daya tak berwujud. Studi terkini memiliki banyak definisi untuk manajemen pengetahuan dan berbagai akademisi memiliki pandangan yang berbeda. Fenomena yang dikaji adalah bagaimana perusahaan multinasional menciptakan dan menerapkan pengetahuan dengan menggunakan jaringan sumber daya inovasi yang terintegrasi oleh anak perusahaan, dan bagaimana hal ini mempengaruhi kualitas inovasi dapat dibahas. Selain itu, apakah jarak budaya antara negara tuan rumah dan negara asal akan mempengaruhi proses hubungan di atas layak untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, berdasarkan teori manajemen pengetahuan, jurnal ini menetapkan dan menguji kerangka kerja konseptual untuk menganalisis mekanisme hubungan antara penciptaan pengetahuan, penerapan pengetahuan, dan kualitas inovasi perusahaan multinasional
dalam proses manajemen pengetahuan lintas batas. Atas dasar ini, makalah ini memperkenalkan jarak budaya untuk menganalisis apakah hal itu memiliki efek modernisasi pada hubungan di atas. Metode penelitian ini menggunakan data dari perusahaan multinasional Tiongkok yang terdaftar di Bursa Saham A dengan operasi produksi yang berlokasi di kawasan Asia Pasifik dari tahun 2014 hingga 2018. Jurnal ini menyusun model data panel untuk menguji efek mediasi penerapan pengetahuan dan efek moderasi jarak budaya pada hubungan tersebut. Adapun hasil penelitian ini, yang pertama, penciptaan pengetahuan dan penerapan pengetahuan perusahaan multinasional masing-masing memiliki titik opsional dan peningkatan moderat dalam penciptaan pengetahuan dan penerapan pengetahuan akan mendukung peningkatan kualitas inovasi mereka. Ketika melampaui nilai kritis, peningkatan penciptaan pengetahuan dan penerapan pengetahuan akan berdampak negatif pada kualitas inovasi perusahaan multinasional. Yang kedua, menganalisis dampak jarak budaya terhadap hubungan antara penciptaan pengetahuan dan kualitas inovasi MNC. Penciptaan pengetahuan dan penerapan pengetahuan, penciptaan pengetahuan dan kualitas inovasi MNC hasilnya menunjukkan bahwa perubahan jarak budaya akan menyebabkan perubahan lokasi dan kemiringan kurva berbentuk U terbalik antara penciptaan pengetahuan dan kualitas inovasi MNC. Penerapan pengetahuan dan kualitas inovasi MNC artinya dalam konteks jarak budaya yang tinggi, semakin tinggi penciptaan pengetahuan, perusahaan multinasional semakin rendah penerapan pengetahuan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan jurnal yang telah dibuat dengan judul Pengaruh Perusahaan Multinasional Terhadap Reformasi Ekonomi di Amerika Latin. Yang pertama ada abstrak. Artikel ini mempromosikan gagasan bahwa perusahaan multinasional memiliki agensi independen dalam proses reformasi ekonomi di negara-negara tuan rumah Amerika Latin. Melalui sejumlah analisis rangkaian waktu lintas bagian yang digabungkan, artikel ini menunjukkan bahwa akumulasi investasi langsung asing dapat mempengaruhi reformasi kebijakan dengan cara yang tidak diantisipasi oleh teori-teori sebelumnya yang didasarkan pada usangnya pengaruh perusahaan setelah investasi awal. Pengaruh perusahaan bervariasi di berbagai bidang reformasi dan tekanan persaingan menyebabkan perusahaan menekan secara bergantian untuk langkah-langkah reformasi liberal dan iliberal. Yang kedua adalah latar belakang. Studi ini menunjukkan dampak FDI pada berbagai indikator reformasi di 15 negara bagian Amerika Latin selama periode 20 tahun, yaitu 1978 sampai 1998, menggunakan serangkaian model variabel dummy kuadrat terkecil dengan efek tetap LSDV dan metode momen umum GMM. Analisis tersebut mengandalkan sejumlah faktor politik dan ekonomi yang mempengaruhi reformasi dan memperhitungkan potensi endogenitas. Hasilnya menunjukkan bahwa stok kumulatif FDI di negara-negara ini memiliki pengaruh pada beberapa proses reformasi, sementara reformasi lainnya terbukti ambivalen terhadap perubahan FDI. Hasil ini peka terhadap distribusi sektoral arus FDI. Yang ketiga ada fenomena. Peristiwa akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an tampaknya memperkuat tawar-menawar yang usang. Di seluruh dunia dan khususnya di sektor barang primer dan ekstraktif, perusahaan multinasional tidak dapat mencegah pengambil alihan oleh pemerintah tuan rumah. 1. Tren ini paling jelas terlihat di Amerika Latin, tempat perusahaan asing terbukti sangat rentan. Yang kedua, namun sejak tahun 1980-an, sejumlah faktor menunjukkan perubahan lingkungan investasi di Amerika Latin. Lalu metode
Yang keempat, metode. Studi ini menunjukkan dampak FDI pada berbagai indikator reformasi di 15 negara bagian Amerika Latin selama periode 20 tahun, menggunakan serangkaian model variabel Dami kuadrat terkecil dengan efek tetap dan metode momen umum. Analisis tersebut mengendalikan sejumlah faktor politik dan ekonomi yang mempengaruhi reformasi dan memperhitungkan potensi endogenitas. Hasilnya menunjukkan bahwa stok kumulatif FDI di negara ini memiliki pengaruh pada beberapa proses reformasi. Sementara reformasi lainnya terbukti ambivalen terhadap perubahan FDI. Hasil ini peka terhadap distribusi sektoral arus FDI. Yang kelima, landasan teori. Dalam upaya untuk memisahkan dampak FDI pada berbagai jenis proses reformasi, studi ini mengikuti literatur yang ada dan membagi reformasi ekonomi menjadi 5 pengukuran reformasi yang berbeda yang diproksikan oleh data ekonomi di masing-masing dari 15 negara yang dipertimbangkan. Yang keenam, hasil studi ini mengklaim bahwa tawar-menawar yang sudah usang yang menyebabkan investor internasional kehilangan daya tawar terhadap pemerintah negara tuan rumah setelah investasi awal dilakukan tidaklah tepat jika mempertimbangkan pola investasi terkini di Amerika Latin. Sejumlah faktor termasuk iklim investasi internasional, perubahan sektoral dalam investasi, pola kepemilikan investor asing, dan mungkin yang paling penting peningkatan dramatis dalam FDI di negara berkembang telah berpadu untuk memberi perusahaan multinasional pengaruh di negara tuan rumah masing-masing. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.